awali dengan doa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur pada malam hari ini kami boleh kembali bersama-sama dengan keluarga Sema Adonai untuk menerima pengajaran tentang keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus yang nanti akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Suryani Watimena MTH. Kiranya Tuhan pakai Pendeta Dr. Suryani Watimena untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan yang menaruh hikmat, menaruh kebijaksanaan Tuhan di dalam Pendeta Dr. Suryani Watimena, sehingga apa yang akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Suryani Watimena adalah kehendak-Mu saja, ada penyataan-Mu saja. Tuhan, kami mengucap syukur untuk Yum Sema Adonai ini, jika melalui Sema Adonai ini kami dan banyak orang boleh menerima pengajaran kebenaran-Mu. Kiranya Engkau pakai internet, Engkau berkati internet, dan juga channel-channel yang merelay, Engkau pakai semuanya itu untuk mewartakan kebenaran Injil-Mu. Kiranya Engkau juga menaruh Roh-Mu yang kudus untuk kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami akan pengajaran yang kami terima pada malam hari ini. Dan biarlah melalui pengajaran pada malam hari ini, kami boleh semakin mengenal Engkau, kami semakin dikokohkan iman percaya kami kepadamu, sehingga melalui pengenalan terhadap Engkau yang benar, kami boleh menerapkannya itu di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami boleh mewartakan kebenaran-Mu kepada sesama kami, sehingga melalui apa yang kami terima pada hari ini, kami boleh mewartakan Injil kebenaran-Mu, dan boleh semakin banyak orang mendengar dan menerima keselamatan yang ada di dalam Kristus Yesus, satu-satunya keselamatan. Tuhan, kami menyerahkan semuanya ini di dalam kuasa-Mu, di dalam Kristus Yesus, Tuhan yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom semua. Pada kesempatan kali ini, Sema Adonai dengan bangga memperkenalkan pengajar kita, Ibu Suryani Watimena. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Ibu Pendeta Dr. Suryani S. Watimena, MTH, lebih dikenal dengan nama Suryani Pantau. Lahir di Tanjung Uban, 11 Februari 1962. Beliau mengenyam pendidikan di SD Negeri 1, Tarempa, SMP Gideon, Jakarta Utara, SMA Negeri 13, Jakarta Utara, Sarjana Teologi, School for Advanced Studies, SAS, Word of Life, Philippines, Major Missiology, Torpedo Bible School, Manila, Philippines, Major Missiology, Torpedo South Bible, Reverend Crest Saleh, ST Spa, Colorado, USA. STT Inalta, Magister Theology, STT IKAT, Pasca Sarjana, Doctoral Ministry, Konversi Proses to DDH. Pengalaman pelayanan. Pengurus Bendahara Pamukri, Persekutuan Pemuda Indonesia, Youth for Christ, mengajar sekolah minggu, pelayanan dari COCM dan Berita Hidup, mengajar Bible Study Muda-Mudi Indonesia, Makati, Filipina, mengajar Bible Study khusus ibu-ibu diploma Kedutaan Indonesia Makati Filipina, penyiar radio Kristen FEBC Far East Broadcasting Company International, pelayanan di Handicap Hospital Colorado, pelayanan penginjilan keliling bersama tim Ambassador International sebagai penerjemah dan pengkhotbah, ditasbih menjadi pendeta oleh Sinode Gereja Kristen Sahabat Indonesia GKSI, sekarang jadi GSI, Gereja Sahabat di Indonesia. Mengajar di STT Inalta Jakarta, mengajar di STT Dulos Cilacap Jakarta, bendahara Yayasan STT Inalta, Gembala Sidang GSI Jemaat Shalom, Ketua Khusus Musik STT Jakarta Yamuger, pengurus BPH Sinode GSI, bendahara umum selama 2 tahun, misionari di Kalbar bersama suami, buka training center Sahabat, mengajar di beberapa STT, BMW, Aras Tamar, Eklesia, Katulistiwa,
Pelayanan penginjilan radio Landak Bermazmur. Penginjilan keliling pedalaman Kalbar. Buka jaringan doa wanita Kabupaten Landak, Wasrek, JDW, Kalbar. Balik pindah ke Jakarta, mentor JDW Pulau Kalimantan sampai sekarang. Sekretaris Umum Sinode GSI, Badan Pertimbangan Gembala Sidang GSI, Ukemene, Fasilitator Trainer My Home. Anggota Badan Pertimbangan Sinode GS, Gembala Sidang GSI Shalom. Wakil Gembala Gereja RCCG City of David, Jakarta. YouTuber anggota asli dengan nama channel Suryani Pantau. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Selamat malam semuanya, teman-teman yang berada. Hari ini kita belajar lagi dalam tema yang sama, keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus atau dalam Tuhan Yesus part 3. Jadi bagian yang ketiga ya. Tadi kita sudah berdoa dan mari kita membuka Alkitab kita dari Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 sebagai ayat kunci kita. Silakan Ibu Kina. Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Jadi ayat ini tegas dan jelas ya, mengatakan bahwa keselamatan tidak ada di dalam nama lain di bawah kolong langit ini. Di bawah kolong langit ini ya berarti memang seluruh dunia ini ya, tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan kita selain daripada Tuhan Yesus sendiri. Dan Yesus juga mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yohanes 14 ayat ke-6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, Tuhan Yesus juga mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi ada orang mengatakan, tunjukkanlah kami jalan. Ya, ada di pihak sana, di luar sana, ya berdoa, Tuhan tunjukkanlah jalanmu. Ya, seperti engkau telah menunjukkan kepada orang-orang yang terdahulu. Nah, Yesus katakan, akulah jalan. Orang lain meminta menunjukkan jalan. Jalan katanya untuk menuju Roma, untuk menuju ke surga. Ada banyak orang mengatakan ada banyak jalan menuju Roma. Demikian juga ada banyak jalan untuk menuju ke surga. Itu pendapat dunia, pendapat di luar sana. Tetapi apa yang dikatakan oleh Alkitab? Di bawah kolong langit ini, firman Tuhan katakan, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, olehnya kita dapat diselamatkan. Dan Yesus katakan, akulah jalan. Sementara orang di luar sana terus berdoa minta tunjukkan jalan. Tetapi Yesus menjawab, akulah jalan. Akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Nah, jalan kebenaran dan hidup ini hanya digunakan untuk Allah itu sendiri. Jadi dengan kata lain bahwa Yesus mengatakan bahwa dialah Tuhan. Dialah jalan itu, dialah kebenaran. Karena kebenaran itu hanya milik Tuhan, hanya milik Allah. Dan hidup, itu berarti bukan dia menunjukkan hidup, tetapi dia sendiri hidup. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa dialah hidup terang hidupnya manusia. Di dalam Yohanes, kita lihat di dalam Yohanes, pasal yang pertama ayat yang keempat. Yohanes pasal yang, ya silakan Bu. Dalam Dia ada hidup,
dan hidup itu adalah terang manusia. Ya, dalam Dia ada hidup. Jadi di dalam kehidupan, di dalam Tuhan Yesus itu ada hidup dan terang manusia. Jadi Yesus itulah hidup itu sendiri. Dan dia juga katakan di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25. Yohanes 11 ayat yang ke-25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati." Ya. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati." Jadi dialah kebangkitan hidup itu, dan dialah hidup itu sendiri. Jadi jelas keselamatan hanya ada dalam Kristus. Dialah jalan, dialah kebenaran, dan hidup itu sendiri. Tidak seorang pun, kata tidak seorang pun itu berarti tak terkecuali siapapun yang ada di dunia ini. Hanya ada satu jalan kalau mereka mau diselamatkan. Hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita melihat di dalam part yang pertama, part kedua, kita telah belajar bahwa akibat dosa adalah keterpisahan dari Allah atau mati secara rohani. Hari ini kita akan melihat bagaimana ada 4 macam kematian yang ditulis dalam Alkitab, yang diajarkan dalam Alkitab. Mari kita lihat kembali dari Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Ayat 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, "Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Ya. Kita melihat di sini pastilah engkau mati. Mati di sini adalah mati secara rohani. Terpisah roh kita dengan Allah. Hubungan manusia dengan Allah terputus, tidak ada lagi hadirat Allah, tidak ada lagi kehidupan Allah dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa manusia itu memiliki 2 kehidupan. Kehidupan secara jasmani yang dihidupi oleh darah dan daging, dan kemudian kehidupan rohani yang dihidupi oleh roh Allah itu sendiri. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kita melihat ketika manusia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi, saudara? Kita mati, hubungan kita putus dengan Tuhan. Tidak ada lagi Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada lagi sekutu dengan roh kita. Itu artinya kita mati secara rohani. Kita lihat apa yang terjadi akibatnya ketika ketidakhadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kejadian 6 ayat yang ke-5. Kejadian 6 yang ke-5. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ya, ketika dilihat Tuhan Allah, kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa cenderungan hati selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini berarti seluruh keberadaan manusia berdosa dan menjadi budak dosa. Sebab itulah hati manusia cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Istilah budak dalam bahasa Inggris slave adalah a person who is property of somebody, atau menjadi completely subject to another. Jadi di sini adalah bahwa seseorang yang menjadi milik dari seseorang, atau seseorang yang sepenuhnya tunduk dan takluk kepada seseorang, atau menjadi korban dari seseorang. Itu artinya budak. Sama dalam bahasa Yunani-nya doulos. Jadi budak adalah milik dari tuannya.
dan sama sekali tidak ada hak. Jadi budak ini hanya ada kewajiban tetapi tidak punya hak. Jadi budak zaman dahulu itu diperhitungkan sebagai benda atau juga harta dari tuannya. Jadi kalau tuannya menghitung berapa ada kambing, domba, lembu, sapi, dan juga ada berapa budak yang dimiliki. Ya, semakin kaya orang itu, semakin banyak budak-budak yang dia miliki. Nah, selain itu juga kita melihat kata lain dari slave itu juga adalah person dominated by some habit. Some habit, ya. Nah, yang berikutnya juga adalah seseorang yang dikuasai oleh tabiat-tabiat, kebiasaan-kebiasaan. Contohnya seseorang yang dikuasai oleh kebiasaan, dikuasai oleh drug atau narkoba, ya, alkohol, rokok. Kemudian ada banyak lagi. Jadi seseorang yang dikuasai oleh habitnya, kebiasaan-kebiasaan buruk. Sehingga dia sulit sekali untuk membebaskan. Dan kita lihat di situ juga, jadi budak dosa berarti seseorang yang dikuasai tunduk dan takluk kepada dosa. Jadi segala perbuatan dosa yang dilakukan manusia adalah manifestasi daripada dosa itu sendiri. Nah, kita harus tahu bahwa konsep dosa Alkitab dengan konsep dosa orang luar sana itu berbeda sekali. Kalau orang luar di sana, saya mencuri, maka saya berdosa. Saya membunuh, saya berdosa. Karena saya berdosa, saya mencuri. Karena saya berdosa, saya berzina. Karena saya berdosa, saya iri dan sebagainya. Jadi saudara, dosa itu adalah manifestasi dari dosa itu sendiri. Jadi, jadi perbuatan-perbuatan dosa, ya perbuatan-perbuatan dosa itu adalah manifestasi dari keadaan hati manusia yang sudah berdosa. Nah, mari kita melihat apa kata Tuhan Yesus dari Markus 7 ayat 20 dan 22. Markus 7 ayat 20 dan ayat 22. Markus 7 ayat 20, katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Ayat 22. Ayat 21. Ayat 21, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal yang jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ya. Jadi kita lihat di sini dosa itu keluar dari dalam diri manusia yang berdosa, keluar dari pikiran, keluar dari hati yang sudah berdosa. Keluar dari pikiran, keluar dari perasaan, sehingga mereka bertindak melakukan perbuatan-perbuatan yang menajiskan. Jadi kata Tuhan Yesus, bukan makanan yang membuat mereka najis. Semua makanan turun ke jamban, ke WC, ke toilet, ya. Akan tetapi apa yang keluar dari mulut itu keluar dari hati, keluar dari pikiran, keluar dari diri manusia itu, itulah yang menajiskan. Nah, di sini dikatakan yang keluar dari dalam hati timbul segala pikiran. Pikiran apa? Jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, semua hal itu timbul dari dalam hati orang dan menajiskan orang. Jadi jelas di sini bahwa saudara, bahwa dosa itu keluar dari diri manusia yang berdosa, baik lewat pikiran maupun perasaan, sehingga mereka bertindak dan melakukan perbuatan-perbuatan yang menajiskan. Jadi sekali lagi bahwa bukan dari luar, tetapi justru dari dalam. Dari dalamlah keluar semua kejahatan.
Jadi semua perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan kejahatan itu adalah manifestasi dari keadaan hati manusia yang sudah berdosa. Jadi keadaan berdosa tidak menyatakan perbuatan orang berdosa, melainkan menyatakan tingkah laku batinnya. Sekali lagi, bukan perbuatannya, tetapi itu menunjukkan tingkah laku, perangai dari sikap hati. Karena hatinya yang sudah rusak, maka tindakan-tindakannya juga merusak. Jadi sekali lagi, perbuatan dosa merupakan akibat dari keadaan dosa di dalam hati. Kalau kita lihat sama lain mengajarkan ketika seorang lahir, dia lahir dengan tidak ada cacat, seperti seperti kertas putih. Nanti setelah dalam perjalanan baru kemudian timbul timbul dosa dan kemudian dihapuskan dengan ibadah dan sebagainya. Akan tetapi Alkitab mengatakan sebaliknya. Kita diperanakan di dalam dosa. Jadi ketika kita lahir, kita sudah berdosa. Minggu lalu saya sudah ajarkan dan juga disinggung bagian yang pertama, bagaimana ketika manusia jatuh dalam gambar kemuliaan Allah sudah rusak, gambar dirinya sudah rusak, yang tadinya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tetapi karena manusia sudah berbuat dosa, kita mengambil gambar dan rupa Adam. Jadi kita mewarisi dosa Adam, dan kita melihat di sini bahwa perbuatan dosa berasal dari perangai yang dinajiskan oleh dosa. Jadi kita lihat bagaimana keadaan manusia yang sudah rusak. Nah, mari kita melihat ada beberapa istilah dosa di dalam Alkitab. Dosa atau hamartia yang umum dipakai dalam Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, yang diterjemahkan tidak mengenai sasaran. Jadi hamartia itu atau dosa itu tidak mencapai sasaran. Karena Tuhan mau supaya kita memuliakan Dia. Akan tetapi manusia sudah tidak mencapai sasaran. Manusia sudah tidak mencapai standar yang Tuhan sudah tetapkan buat kita. Jadi perkataan ini ditulis 174 kali, 71 kali dalam surat-surat Paulus. Perkataan ini bukan hanya menunjukkan perbuatan dosa, melainkan juga keadaan hati, pikiran yang jahat. Nah, dalam Alkitab ada beberapa kata yang digunakan untuk dosa. Yang pertama durhaka. Durhaka atau anomia. Durhaka atau anomia yang artinya pemberontak. Tidak tunduk pada hukum atau perintah Allah. Atau tidak memperhatikan hukum Allah. Jadi dosa adalah pemberontakan atas perintah Allah. Jadi memberontak, memberontak, tidak taat, tidak tunduk kepada hukum Allah. Itu durhaka. Kemudian yang kedua, kejahatan atau adikia. Yang artinya kejahatan yang merupakan tindakan dan karakter dari sikap hati dan pikiran yang jahat. Dalam bahasa Yunani, kata kejahatan berarti bengkok. Perkataan ini tidak terlalu mengenai perbuatan yang jahat, tetapi hati yang telah bengkok dan jahat karena dosa. Jadi sekali lagi, Alkitab bukan menekankan kepada perbuatan-perbuatannya. Perbuatan-perbuatan ini adalah manifestasi dari keadaan batin yang sudah rusak. Jadi dosa ini lebih ditekankan kepada keadaan hati manusia. Keadaan perangai, sikap hati dan pikiran manusia yang sudah cemar, yang sudah dicemari oleh dosa, sehingga menghasilkan perbuatan-perbuatan dosa. Nah, kemudian yang ketiga, kefasikan atau asebia, ungodly. Kefasikan adalah tindakan jahat
dari orang yang tidak bertuhan dan yang tidak beriman. Oleh sebab itu murka Allah turun atas mereka dan menyerahkan mereka kepada keinginan-keinginan yang mencemarkan dan kepada hawa nafsu yang memalukan dan kepada pikiran-pikiran yang tertutup sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Jadi ini adalah ungodly, kefasikan. Dan mereka itu melakukan menyerahkan hidup mereka untuk melakukan keinginan-keinginan kecemaran. Minggu lalu juga kita sudah baca beberapa dan kita akan melihat kembali. Kita lihat di dalam Roma 1 ayat 18. Roma 1 ayat 18. Silakan Roma 1 ayat 18. Roma 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Ya, jadi kita lihat di situ. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Apa artinya? Menindas itu meniadakan. Mereka tahu kebenaran, tetapi mereka tidak melakukannya. Mereka tahu keadilan, mereka tidak melakukannya. Mereka tahu itu kudus, tapi mereka tidak hidup dalam kekudusan. Mereka tahu itu kemuliaan. Ingat, kita sudah belajar bahwa ketika Tuhan menjadikan manusia, dia menjadikan kita di dalam kekudusan, di dalam kebenaran, di dalam keadilan, dalam kemuliaan. Kita mengemban langsung karakter daripada Allah. Jadi kita ada knowledge, kita ada kesadaran akan kebenaran, ada kesadaran akan keadilan, ada kesadaran akan kekudusan, kemuliaan. Tetapi oleh karena kita sudah jatuh dalam dosa, sehingga kita tahu itu, tetapi kita tidak lagi dapat melakukannya. Itu oleh sebabnya menindas artinya meniadakan. Kita tahu tetapi kita tidak melakukannya. Bahkan menindas kebenaran dengan kelaliman. Ayat 24, Bu. Ya, ayat 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ayat yang ke-25-26. Ayat 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Ayat 26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Ya, sampai 28. Ayat 27. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Ayat 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Nah, inilah kefasikan. Kefasikan atau asebia, ungodly. Tindakan jahat dari orang yang tidak bertuhan dan yang tidak beriman. Jadi saudara, apa yang terjadi ketika roh kita haus? Sekali lagi, ketika roh kita hampa, ketika roh kita haus akan sesuatu, daging ini menuntut untuk dipuaskan. Daging ini menuntut untuk dipuaskan. Dengan apa? Dengan keinginan hawa nafsu daging. Tetapi sekali lagi semakin berusaha untuk memuaskan daging, semakin empty, semakin kosong. Dan Pascal pernah mengatakan di dalam diri manusia itu ada yang kosong. Dan kekosongan itu tidak dapat diisi oleh apapun juga selain daripada Tuhan sendiri.
Kita ingat bagaimana Tuhan Yesus menjumpai seorang perempuan yang ada di Samaria. Ketika itu siang-siang hari Tuhan menjumpai ada seorang perempuan mau mengambil air, menimba air. Nah, kenapa siang-siang, saudara? Karena siang-siang orang-orang udah pada tidur semua. Siapa dia? Dia itu adalah perempuan yang tidak baik. Biasanya saya dulu pernah tinggal di Kalimantan 12 tahun. Kalau masuk ke kampung pagi-pagi, ya pagi-pagi ibu itu di sungai, ya cuci piring dan sebagainya selalu, atau di sumur. Akan tetapi kenapa dia datang siang-siang untuk mengambil air? Ketika orang-orang tidur, ketika orang-orang istirahat. Karena dia menjauhi gosip dari orang. Akan tetapi kita melihat di sini Tuhan menjumpai. Tuhan justru menjumpai. Apakah kebetulan Tuhan Yesus datang ke sana? Tidak. Tuhan justru menjumpai dia. Dan ketika Tuhan menjumpai dia, Tuhan menyatakan dosanya. Dia katakan kalau kamu minum air ini, kamu akan haus lagi. Tetapi kalau kamu minum dari air yang akan kuberikan, kamu tidak akan pernah haus lagi. Dan Tuhan katakan, panggil suamimu. Saya nggak punya suami, kamu betul. Karena yang sekarang ini udah laki-laki yang keenam yang bukan suaminya. Jadi kita bisa melihat bagaimana kehidupan orang ini yang benar-benar mencari kepuasan. Tetapi kemudian dia berjumpa dengan Kristus. Hidupnya diubah, saudara. Hidupnya diubah dan akhirnya satu kota dimenangkan Tuhan. Kita melihat di sini, inilah keadaan orang fasik. Di dalam ayat 24, karena Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. Akan apa? Kecemaran. Hingga mereka saling mencemarkan tubuh. Jadi ketika roh itu kosong, ketika jiwa itu kosong, saudara, tubuh menuntut, tubuh ingin dipuaskan dengan bermacam-macam cara. Semakin kita mau mengisi kepuasan itu, semakin tubuh itu menuntut. Semakin hawa nafsu itu tidak pernah terpuaskan. Dan kita melihat di sini bagaimana mereka melakukan yang memalukan, istri-istri melakukan menggantikan persetubuhan yang tidak wajar menjadi tidak wajar. Begitu juga dengan laki-laki, dengan laki-laki LGBT. Dan sekarang lagi semarak. Apakah baru sekarang ada? Enggak, dari zaman dahulu. Itulah sebabnya Sodom dan Gomora dimusnahkan oleh Tuhan dengan api belerang dari surga. Karena Sodom dan Gomora itu asal dari kata sodomi. Sodomi itu berasal dari Sodom dan Gomora. Nah, kita melihat ini, mereka melakukan hal-hal yang tidak pantas. Dan banyak lagi dosa-dosa lain, saudara. Betul-betul gambar diri manusia sudah hilang. Manusia sudah tidak tahu lagi identitasnya sebagai laki-laki atau perempuan. Bahkan Alkitab juga mengatakan bahwa di dalam perjanjian lama mengatakan ada orang yang juga bersetubuh dengan binatang dan sebagainya. Apakah waktu zaman dulu ada, zaman sekarang juga ada. Jadi benar-benar gambar diri manusia sudah rusak. Dan mereka mencemarkan tubuh mereka. Inilah yang namanya kefasikan. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Nah, saudara, orang-orang yang seperti ini, hanya Tuhan dan kuasa Tuhan yang dapat membebaskan mereka. Tanpa campur tangan Tuhan mereka tidak akan bisa. Karena mereka sudah dibelenggu, sudah dikuasai, sudah diperbudak oleh dosa. Karena roh jahat sudah menguasai mereka. Dan seperti tadi, jadi dosa itu bukan hanya perbuatan-perbuatan, tapi habit, sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan. Habit termasuk hal seperti ini. Ini kebiasaan-kebiasaan buruk, tingkah laku yang buruk. Termasuk juga orang yang sudah kecanduan narkoba, kecanduan alkohol, rokok, atau apa saja.
Dan hanya Tuhan yang dapat membebaskan mereka. Mereka diperbudak dan dikuasai oleh dosa. Dan juga kebiasaan perangai-perangai. Tingkah laku. Orang yang suka ngegosip, ya, kemudian sakit hati, pemarah, dan sebagainya. Dan itu sebenarnya, saudara, itu sebenarnya hanya manifestasi dari apa yang ada di dalam. Dan kemudian itu menjadi satu penjara buat kita, yang memenjarai kita. Sehingga kita selalu jatuh dalam dosa-dosa yang sama. Dan sulit sekali untuk keluar dari sana. Kecuali Tuhan saja yang mengeluarkannya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah pelanggaran atau parabasis. Violation, transgression, pelanggaran terhadap hukum Allah. Nah, sekarang kita melihat inilah keadaan manusia yang sudah rusak, gambar diri Allah yang ada dalam dirinya sudah rusak. Bahkan kita melihat kadang tingkah laku, perangai, hidup manusia begitu rendah, sampai ke titik rendah, bahkan lebih rendah dari binatang. Mengerikan sekali, saudara. Nah, kita melihat hukuman apa dan murka apa yang Allah berikan ke atas manusia. Atas segala, kita lihat ada 4 tadi. Ya, atas segala durhaka, kejahatan, kefasikan, dan juga pelanggaran-pelanggaran. Dari penjelasan yang tadi saya berikan, kita mengerti sekarang betapa berdosanya manusia di hadapan Allah. Dan betapa manusia telah menjadi rusak. Manusia betul-betul rusak secara total. Baik rohnya yang sudah mati, jiwanya yang terdiri dari pikiran, perasaan, emosi, dan tindakan. Sudah rusak. Dagingnya dikuasai, tubuhnya dikuasai oleh daging dan hawa nafsu. Yang memalukan. Nah, sekarang kita lihat di sini. Hukuman apa yang Tuhan berikan? Kita harus ingat bahwa Allah itu memang mengasihi. Dia maha kasih. Dia tidak menginginkan seorang pun binasa. Akan tetapi kita juga harus tahu bahwa Allah itu adil. Bahwa Allah itu kudus. Bahwa dia suci. Karena dia adil dan karena dia kudus, dia harus menghukum dosa. Dan tak seorang pun di dunia ini luput dari hukuman dan murka Allah. Kita baca dari Roma 2 ayat 5, 6, 8, dan 9. Silakan Bu. Roma 2 ayat 5, 6, 8, 9. Ya, Roma 2 ayat 5, 6, 8, 9. Silakan. Roma pasal 5, Roma 2 pasal 5 ayat sampai berapa, Bu? 9. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka di atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Sampai 8. Dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka dengan tetapi murka dan yaitu hidup kekal ayat 7, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Amin. Ya, ayat 9.
Ayat 9, penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Ya. Amin. Jadi kita melihat di sini saudara bahwa karena kekudusan Tuhan, ya, karena Tuhan itu kudus, Dia itu adil, Dia harus hukum dosa untuk menyatakan keadilan dan kekudusannya. Jadi karena kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, jadi pertobatan, kesempatan untuk bertobat dan memiliki kehidupan yang kekal itu ditawarkan. Tapi sekali lagi saudara, rupanya karena manusia itu memiliki kehendak bebas, ada banyak orang juga yang menolak akan tawaran itu. Sehingga engkau menimbulkan murka atas dirimu sendiri. Jadi kenapa Allah murka atas mereka? Karena mereka sendiri yang menolak untuk bertobat, untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Hari mana waktu murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap menurut perbuatannya. Tetapi murka Allah dan geram ayat yang ke-8 kepada mereka yang mencari kepentingan diri sendiri, tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap hidup orang yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Orang Yahudi ini adalah orang umat pilihan Allah. Yunani ini mewakili bangsa-bangsa lain di luar daripada Yunani. Itu arti di luar dari orang Yahudi. Itu artinya Allah tidak pandang bulu. Elohim tidak pandang bulu. Maupun Yahudi ataupun orang Yunani, kalau mereka tidak bertobat, tidak percaya sama Tuhan Yesus, mereka kena hukum. Jadi jelas ya. Dan manusia bertanggung jawab atas dosa yang dilakukannya. Terutama aspek dosa yang dipandang sebagai pemberontakan terhadap Allah. Dosa itu tidak berdaya tanpa adanya kerjasama dengan pribadi seseorang. Apa maksudnya dosa itu tidak berdaya tanpa adanya kerjasama dengan pribadi seseorang? Dosa itu, saudara, kita lihat itu menggoda kita. Dia sangat menggoda kita. Akan tetapi, kenapa ini menjadi betul-betul menjadi satu perbuatan yang kecil? Oleh karena kita menurutinya. Dan satu lagi itu timbal balik. Dan kenapa kita menurutinya? Karena kita juga sudah ditawan olehnya. Sehingga tidak ada daya sama sekali. Ya, tidak ada daya sama sekali. Karena apa? Daging kita ini sudah terjual di bawah kuasa dosa. Saya sudah terangkan itu di part yang pertama. Sudah terjual di bawah kuasa dosa. Sampai kata Paulus katakan, aku ingin berbuat baik, tetapi yang jahat aku perbuat. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Puji Yesus ya. Puji syukur kepada Yesus Kristus. Jadi hanya Yesus Tuhan yang dapat membebaskan kita dari perbudakan dosa, kebiasaan-kebiasaan dosa, habit daripada dosa. Nah, kita melihat dosa ini harus dihukum untuk menyatakan keadilan kekudusan Allah. Kita baca Wahyu 16 ayat yang ke-5. Silakan Wahyu 16 ayat yang ke-5. Wahyu, ya, silakan. Wahyu pasal 16 ayat yang kedua. Kelima. Kelima. Ya. Iya. Wahyu pasal yang ke-16 ayat yang kelima. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini. Ya,
Amin. Jadi yang adil, engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus. Jadi hukuman itu diberikan karena keadilan Allah. Indonesia disebut negara yang adil kalau dosa dihukum semestinya. Contohnya seperti ini. Ada seorang hakim yang terkenal jujur dan terkenal adil dan benar, ya, di suatu negara, dan ada undang-undang mengatakan bahwa narkoba, orang-orang yang penjual narkoba atau pengedar narkoba itu harus dihukum mati. Dan ternyata ketika mereka selidiki, pengedar yang terbesar di tempat itu, di kota itu, ternyata anaknya sendiri. Saya mau tanya, apakah karena anaknya sendiri dia bebas dari dosa, bebas dari hukuman? Seandainya Bapak Hakim ini yang adil, jujur, dan benar ini dalam melakukan semua pengadilan, membebaskannya karena dia anaknya, maka dia bukan lagi orang yang adil. Maka dia tidak akan dipercaya lagi. Tapi karena dia adil, karena dia jujur, walaupun itu anaknya sendiri, dia harus hukum. Dia harus hukum. Karena keadilannya, karena kebenaran yang dia harus ditegakkan. Jadi ada satu ilustrasi, ya. Mungkin kalau saudara belajar di ya, Explosion, Evangelical Explosion, ada satu ilustrasi, jenderal, saya lupa jenderal siapa ya namanya ya. Ada satu jenderal, jadi jenderal ini memimpin orang-orang Rusia untuk memberontak kepada raja atau kaisar pada waktu itu. Dan kemudian mereka menggerilya di hutan-hutan, banyak pengikut-pengikutnya, dan diberikan satu undang-undang atau peraturan tidak boleh memakan atau mencuri makanan. Dan sering terjadi pencurian. Setelah diselidiki ternyata mamanya sendiri. Ya. Jadi ternyata mamanya sendiri. Dan apa yang terjadi? Dilema. Karena aturannya dicambuk 50 kali. Setiap yang kedapatan mencuri makanan dicambuk 50 kali. Dan apa yang terjadi, saudara? Jenderal ini malam nggak bisa tidur. Apa yang dia harus lakukan? Kemudian semua orang juga bingung apa yang harus dia lakukan. Karena ini mamanya jenderal, mama kandungnya. Kemudian malam sebelum malam dan besok pagi harus dihukum. Keputusannya bagaimana? Dan jenderal ini katakan hukuman tetap dijalankan. Demi keadilan, demi kebenaran, demi menegakkan hukum. Dan akhirnya besok semuanya berdebar-debar. Dia bisikkan kepada mamanya. Mama, saya sayang sama mama. Saya menggantikan mama. Lalu jenderal ini membuka pakaian jenderalnya. Dan dia katakan, saya yang menggantikan mama saya. Saya yang terhukum untuk mama saya. Nah, saudara, kita melihat di sini itu yang dilakukan Tuhan. Itu yang dilakukan Tuhan untuk kita. Nah, kita melihat coba di dalam Roma. Di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 25 dan 26. Roma pasal yang ketiga ayat 25 dan 26. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah
terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Amin. Ya, jadi saudara yang dibuat. Yesus Kristus ditentukan menjadi jalan pendamai. Dan di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-25 untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi ternyata saudara kita melihat di sini bahwa salib itu adalah titik sentral dari seluruh zaman. Di dalam perjanjian lama kita melihat orang-orang Yahudi setiap kali mereka melakukan dosa, mereka harus mempersembahkan domba. Ada darah yang tercurah. Pada setahun sekali ada namanya hari Gafirat. Ada hari pendamaian. Di mana Tuhan mendamaikan mereka, hubungan mereka pulih oleh karena ada korban darah. Tetapi darah-darah ini, darah korban binatang dalam perjanjian lama waktu lampau itu hanya menutupi dosa mereka. Dan di sini dikatakan itu dipending saudara. Jadi dosa-dosa zaman dahulu itu dipending oleh Allah. Dan apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Semua dosa, bukan hanya dosa zaman dulu, tetapi zaman sekarang dan yang akan datang, semua dosa-dosa itu ditimpakan di atas Tuhan Yesus. Ditimpakan di atas Tuhan Yesus. Jadi saudara, Tuhan Yesus menanggung semua dosa. Kalau dalam perjanjian lama, darah domba, darah kambing, lembu dan sebagainya, saudara, ya, darah lembu, kambing dan sebagainya itu hanya menutupi dosa mereka. Tetapi darah Yesus menghapus semua dosa-dosa. Itu luar biasa dahsyat. Jadi kita melihat di sini Yesuslah yang menanggung semua dosa-dosa itu. Nah, kita lihat di sini Tuhan menghukum manusia yang berdosa karena Dia adalah Allah yang adil, yang kudus, dan bahwa Dialah Tuhan. Kita baca di Yeskiel 28 ayat 22b. Yeskiel 28 ayat 22b. Ayat 22b. Dari dan mereka, ya. Silakan. Iya, Yeskiel berapa, Bu? Yeskiel pasal 28 ayat 22b. Iya, Yeskiel pasal 28 ayat 22. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku menjadi lawanmu, hai Sidon, dan aku menyatakan kemuliaanku di tengah-tengahmu, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku menjatuhkan hukuman atasnya dan menunjukkan kekudusanku terhadap dia. Amin. Ya. Jadi Tuhan menghukum manusia supaya mereka tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan. Dan juga menunjukkan keadilannya, kekudusannya. Jadi jelas hukuman itu menunjukkan, membuktikan bahwa Dia Tuhan. Supaya kamu tahu bahwa aku Tuhan. Sekali Tuhan kasih hukuman, saudara, nggak ada ampun. Kita lihat bagaimana gempa yang hanya sedetik, 2 detik, semua apartemen, semua tembok-tembok yang dibangun begitu kokoh langsung jatuh. Ketika Tuhan melakukan berperkara dari satu bangsa, berperkara dengan satu, di sini dikatakan Sidon, berperkara satu bangsa yang jahat, yang melakukan kejahatan, yang memberontak, dan apa yang jadi? Dalam sedetik semuanya habis. Supaya kamu tahu bahwa aku ini Tuhan. Dan aku menunjukkan kekudusan. Tuhan gak main-main. Tuhan gak kompromi terhadap dosa. Di dalam Roma pasal yang pertama, Dia membiarkan mereka, menyerahkan mereka. Tetapi ketika sudah
sampai matang waktunya, tangan Tuhan turun kalau mereka tak bertobat. Tangan Tuhan turun. Jadi Tuhan menghukum manusia yang berdosa karena Dia adalah Allah yang adil dan kudus, dan supaya orang tahu ketika hukuman terjadi, orang tahu bahwa Dia adalah Tuhan. Jadi hukuman dosa yang Allah berikan merupakan tindakannya terhadap dosa karena kesucian dan keadilannya. Jadi maksud utama dari hukuman Allah diberikan untuk menyatakan kesucian, keadilan, dan siapa dirinya sebagai Tuhan yang berdaulat. Alkitab mengajarkan bahwa hukuman atau upah dosa dari dosa itu adalah maut. Sebab upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah itu adalah hidup yang kekal. Roma 6 ayat 23. Kita coba baca. Roma pasal 6 ayat 23. Roma pasal yang ke-6 ya Bu ya. Ayat 23. Ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jadi kita melihat di sini upah dosa itu adalah maut. Dan seringkali dipakai dengan kata binasa. Kata binasa atau maut sering dipakai. Ini berarti kematian atas tubuh, jiwa, dan roh. Karena kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Jadi kebinasaan hukuman ini diberikan kematian atas jiwa, atas tubuh, dan juga atas roh. Perkataan binasa atau mati yang dipakai dalam Alkitab bukan berarti bahwa manusia akan dilenyapkan sama sekali. Akan tetapi manusia tidak dapat dipakai lagi dalam maksud yang semula. Jadi dalam bahasa Yunani diterjemahkan pemborosan. Jadi perkataan binasa menunjukkan akan keadaan orang-orang yang menolak Kristus dan yang tidak mau bertobat. Jadi tidak dipakai dalam maksud yang semula. Sudah tidak berguna lagi itu sebenarnya. Nah saudara, kita lihat, ingat, kematian bagi seseorang bukan merupakan akhir dari segala sesuatu. Karena di dalam manusia ada sesuatu yang kekal. Minggu lalu saya sudah terangkan juga bahwa kita bukan seperti dogi. Ya. Saya punya piara dogi, anjing di rumah. Kalau dia mati, tidak ada lagi kehidupan setelah kematian. Tetapi manusia, kematian jasmani bukan akhir dari segalanya. Karena apa? Karena ada yang kekal dalam tubuh kita ini, yaitu roh dan jiwa kita kekal. Roh ini mau kemana? Dia harus menghadap Sang Pencipta. Sebab itu dulu mahasiswa saya pernah bilang, Bu, kenapa nggak basmi aja, habiskan semua, ciptakan yang baru dunia ini dan manusia yang baru? Nggak bisa. Adam dan Hawa dan semua manusia yang sudah diciptakan, kita mengemban langsung roh Allah. Roh yang kita miliki ini diberikan Tuhan, nafas daripada Tuhan, dan itu kekal, dan itu tidak bisa mati. Dan inilah yang akan menghadap kepada Tuhan. Jadi setiap individu, siapapun, besar, kecil, semua bertanggung jawab atas hidup mereka. Nah, kita melihat di sini, kita lihat bagaimana perumpamaan tentang orang yang mati. Kita baca Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Lukas 16 ayat 19 sampai 21 ya Bu ya. 31. 31. Baik. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada orang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria
dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malah anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, "Tidak Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Ayat 31, kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun seorang yang bangkit dari antara orang mati." Amin. Ya. Jadi kita lihat di sini, ini adalah perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan mengenai apa yang akan terjadi setelah kematian. Ada orang kaya mewah, jadi bukan berarti orang kaya itu yang semua masuk neraka, bukan ya. Tetapi orang kaya yang tidak, orang yang kaya yang berdosa yang tidak mau bertobat. Jadi kita lihat di sini, kemudian Lazarus, akhirnya keduanya mati. Kemudian matilah orang miskin itu dan dibawa oleh malaikat. Dan kemudian apa yang terjadi? Kedua orang ini mati, yang satu di pangkuan Bapak Abraham, itulah namanya Firdaus. Ingat ketika Tuhan Yesus berkata kepada orang yang di sampingnya, yang satu menghujat Tuhan, yang satu bilang, "Kita pantas untuk menerima semuanya ini, tetapi orang ini tidak bersalah." Dan dia katakan, "Tuhan, ingatlah saya pada waktu engkau nanti datang di dalam kerajaanmu." Dan Tuhan katakan, Yesus katakan, "Hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus." Nah, di sini saudara, ini sebenarnya belum akhir dari semuanya. Ini adalah dunia orang mati. Ini masih penantian apa yang akan terjadi. Tapi di situ sudah menderita, sudah dikatakan api. Jadi ada dua tempat. Yang pertama itu untuk orang-orang benar, yang satu ini untuk orang yang berdosa. Itulah Hades. Itulah dunia orang mati. Dan kemudian ada jurang yang terpisah, nggak bisa saling datang satu dengan yang lain. Lalu orang yang kaya ini bilang, "Bapak Abraham, tolonglah, kasih air setitik aja di jari. Saya sudah haus menderita karena api." Ternyata sudah disiksa, saudara. Tetapi itu belum akhir dari semua penderitaan. Kemudian Bapak Abraham nggak bisa karena tidak ada tidak ada tempat atau jurang, tidak bisa saling berhubungan. Jadi di sini tidak ada yang kita pelajari di sini, tidak ada pengampunan tanpa setelah kematian.
Jadi kalau sudah mati, nggak akan bisa lagi diampuni. Kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk percaya Yesus, mendapatkan keselamatan selama jantung kita masih berdetak. Setiap detak jantung kita ini adalah panggilan untuk bertobat. Tetapi ketika detak jantung itu telah berhenti, tidak ada lagi pengampunan. Di sana mau bertobat tidak akan ada pengampunan. Jadi tidak ada pengampunan setelah kematian. Tidak ada hubungan antara orang mati dengan orang hidup. Dia memohon agar ada malaikat atau siapa yang turun dari orang mati dan kemudian menginjili kelima saudaranya dan keluarganya. Apa kata Bapak Abraham? Kita lihat kata orang itu, kalau demikian, ayat yang ke-27 ya. Minta kepadamu, Bapak, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Dan apa ayat yang ke-28 katakan? 28, 29, ayat yang ke-31. Silakan. Ya, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun ada orang yang bangkit dari antara orang mati. Jadi jelas ya. Jadi saudara, ayat-ayat ini menegaskan akan ada siksaan yang akan diterima bagi mereka yang berdosa dan yang menolak Tuhan Yesus. Ini adalah siksaan kekal. Nah, mari kita melihat ada 4 macam kematian. Ada 4 macam kematian. Yang pertama, mati secara jasmani, physical death. Baca Bu dari 1 Raja-Raja 17 ayat 17. 1 Raja-Raja 17 ayat 17. Maaf saya minum ya. 1 Raja-Raja pasal yang ke 17. 1 Raja-Raja 17 ayat 17. Tetapi sudah 1 Raja-Raja 17 ayat 17. Ayat 17 ya Bu ya. 1 Raja-Raja pasal yang ke-1 ayat 17. Sesudah 1 Raja-Raja 17 ayat 17. Oh, maaf Bu. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 17. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Ya. Jadi ini adalah kematian jasmani. Ini adalah akibat dari dosa. Kita sudah bahas ya di dalam Kejadian pasal 5 yang lalu. Semua mati. Jadi Kejadian 5 itu seperti lonceng kematian ya. Jadi mati secara rohani dan akibatnya juga mati secara jasmani. Tetapi yang sangat luar biasa bagi mereka yang sudah ditebus, bagi mereka yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan yang dilahirkan kembali, dia dibenarkan oleh Allah. Ya. Jadi kematian jasmani itu bukanlah hal yang menakutkan. Sebenarnya apa sih yang ditakutkan? Orang mati. Semua orang takut mati. Tetapi bagi orang yang percaya kematian itu bukanlah menakutkan lagi, mengerikan lagi. Karena ada kehidupan untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita baca 1 Tesalonika 4 ayat 13. 1 Tesalonika 4 ayat 13. 1 Tesalonika 4 ayat 13. 1 Tesalonika 4 ayat yang 13. Ya. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau
saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Amin. Ya, ayat 14. Amin. 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Amin. Ya. Ayat 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ya, ayat terus berikutnya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ya. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Ya, amin. Nah, saudara, ini ayat ini berbicara ada hubungannya dengan Lukas pasal 16 tadi. Orang-orang yang mati, jadi orang-orang yang sudah meninggal di dalam Tuhan di Firdaus bersama dengan Bapak Abraham dan orang-orang benar. Ada Bapak Abraham di sana, ada Daud di sana, ya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, pada Elohim. Nah, saudara, kita melihat di sini termasuk penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus yang bertobat itu. Nah, dikumpulkan di sana. Ini masih belum yang sesungguhnya, saudara. Ini belum kedatangan Tuhan Yesus yang akhir dari segalanya. Ini masa penantian, di mana orang benar dan orang berdosa masing-masing ada tempatnya. Dan orang berdosa ini adalah di dunia orang mati, maut, di Hades. Dan apa yang terjadi, saudara, kita melihat di sini. Mereka sedang menanti apa? Orang-orang yang percaya sedang menanti apa? Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu tidak langsung turunkan kakinya di bumi ini, di awan-awan. Ketika sangkakala berbunyi, kita melihat orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-16, dan kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali lagi, maaf tolong baca Bu, terlalu kecil ya. Sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Nah, ayat yang ke-14 dulu, baca ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Amin. Akan dibangkitkan ya. Nah, jadi apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya di awan-awan disertai dengan malaikat dan bunyi nafiri, orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus, orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus dengan sekejap mata dibangkitkan. Mereka dibangkitkan dengan tubuh yang mulia. Dan apa yang terjadi, kita yang masih hidup ini, yang masih ada di dunia, seketika itu juga kita diubah, kita diubah dengan tubuh yang mulia. Dalam tubuh kemuliaan. Dan akhirnya apa? Orang yang mati naik, kita juga berbarengan. Dan di sini dikatakan, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus mati
mati dan telah bangkit, maka kita semua yang percaya, mereka juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak mendahului mereka yang meninggal. Jadi sama-sama bareng. Ketika hari pengangkatan, rapture, bareng-bareng, wah dahsyat. Nah, jadi saudara, kematian secara jasmani bagi orang yang percaya, itu bukanlah hal yang menakutkan. Karena kita akan dikumpulkan bersama-sama. Nah, kata Tuhan Yesus, pada hari ini, engkau bersama dengan aku di Firdaus. Nah, kita baca Wahyu 14 ayat 13. Wahyu 14 ayat 13. Wahyu 14 ayat 13. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Ya. Berbahagialah orang mati yang mati apa? Di dalam Tuhan. Dalam Tuhan. Ya, sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh apa? Beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Wah, luar biasa. Jadi orang yang mati dalam Tuhan itu adalah orang yang berbahagia karena mereka beristirahat dari kelelahan. Jadi sekali lagi, kematian secara jasmani, secara fisik, itu adalah perpisahan tubuh kita dengan nyawa kita, roh kita. Kembali, ya, roh dan jiwa kita kembali ke halik Sang Pencipta. Dan kemudian di sini dikatakan bahwa ini bukan hal yang mengerikan bagi mereka yang percaya sama Tuhan. Sebab itu jangan berduka cita mengenai orang yang mati. Ya, karena mereka dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, itulah pengharapan orang-orang percaya. Dan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Nah, kapan orang yang tidak percaya ini dibangkitkan? Jadi kebangkitan yang pertama itu terjadi ketika kedatangan Tuhan, rapture itu untuk orang percaya. Lalu kapan orang yang tidak percaya ini akan dibangkitkan? Orang yang tidak percaya ini akan dibangkitkan setelah dunia ini di bumi anguskan. Dan mereka akan dibangkitkan untuk menghadap penghakiman. Untuk menghadap tahta putih. Dan mereka akan dihakimi. Dan nama mereka yang tidak tercantum dalam buku kehidupan akan dibuang ke lautan api selama-lamanya. Dan itu. Jadi kita melihat di sini, saudara, luar biasa kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah diselamatkan. Yang kedua, tadi kematian rohani, yang kedua itu kematian secara rohani, spiritual death. Kematian rohani adalah perpisahan roh kita dengan Allah. Orang yang mati secara rohani itu adalah hidup secara jasmani, rohnya mati tanpa roh Allah tinggal di dalamnya. Hidup seperti saya dan saudara, tetapi nggak ada hubungan dengan Tuhan. Orang yang belum diselamatkan, mereka mati secara rohani. Jadi, saudara, sekali lagi saya katakan, keselamatan itu ditawarkan, dikasih kesempatan selama masih hidup. Tetapi orang yang mati secara rohani, ketika mereka masih hidup, tapi kemudian percaya kepada Tuhan Yesus, bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh mereka dihidupkan kembali. Roh yang mati ini dihidupkan kembali.
walaupun mereka sudah mati. Nah, kita akan baca itu coba kematian secara rohani, Yesaya 59 ayat yang kedua. Yesaya 59 ayat yang kedua. Yesaya 59 ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Amin. Iya, jadi kita melihat di sini yang menjadi pemisah itu adalah kejahatan. Efesus 2 ayat 1 dan 2. Efesus 2 ayat 1 dan 2. Efesus pasal 2 ayat 1 dan 2. Supaya semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, perhatikan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ini Paulus berbicara bukan orang-orang yang bangkit dari kematian, bukan. Bukan kematian bangkit dari kematian jasmani, bukan. Tetapi orang-orang yang mati secara rohani. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran. Ini adalah mati secara rohani. Nah, dulu kamu mati secara rohani, tetapi kamu hidup dalam pelanggaran. Kamu hidup dalam dosa. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Dan roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang. Nah, ini kondisi orang-orang yang mati secara rohani. Akan tetapi bagi mereka yang percaya kepada Yesus dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, mereka dihidupkan kembali secara rohani dan tidak turut dihukum. Wah, luar biasa. Bebas dari hukuman karena Kristus sudah terhukum untuk mereka. Baca Roma 8 ayat 1 dan 2. Roma 8, 1 dan 2. Ya, Roma 8 ayat 1 dan 2, silakan. Oh ya, Roma 8 ayat 1 dan 2, hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Ya. Amin. Jadi demikian tidak ada lagi hukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Karena roh, jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima roh itu kembali. Ya, roh itu telah meninggalkan kita, Roh Kudus. Tetapi ketika kita menerima Yesus, kita menerima Roh Kudus. Kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang menghidupkan kita kembali secara rohani. Dan kita bukan hanya dihidupkan secara rohani, tetapi kita dimerdekakan di dalam Kristus dari apa? Dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi hukum dosa dan hukum maut tidak lagi berlaku atas kita. Dahsyat sekali, saudara. Ini bagi mereka yang masih hidup, yang tadinya mati secara rohani, tapi kemudian bertobat, terima Yesus, mengalami kelahiran kembali, rohnya dihidupkan. Dan mereka bebas dari hukuman. Karena Kristus sudah terhukum untuk mereka. Yohanes 5 ayat 24 sampai 26. Yohanes pasal 5 ayat 24 sampai 26. Yohanes pasal yang ke-4 ya, Bu ya? Kelima. Oh. Yohanes pasal yang Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-12 ya? Yang 24. 24
dan 4. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Amin. Ya. Ia mempunyai hidup yang apa? Yang kekal. Jadi bagi mereka yang percaya kepada Yesus, dia memiliki hidup apa? Yang kekal dan tidak turut dihukum. Ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba. Dan sudah tiba bahwa orang mati. Nah, orang mati ini bukan orang mati secara jasmani. Telah tiba berarti sekarang ini yang mendengar suara anak Allah, yang mendengar firman Tuhan dan percaya, mereka yang mendengar akan apa? Akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya. Ayat 27. Ayat yang ke-27, dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Mati mendengar suara ini, orang-orang mati akan dihidupkan. Jadi walaupun kita sudah mati secara rohani ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, kita dihidupkan kembali roh kita. Dan kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Dahsyat. Jawab Yesus apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Walaupun sudah mati secara rohani, percaya kepada Tuhan Yesus, akan dihidupkan. Ayat yang ke-26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan apa? Mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jadi orang yang percaya pada Tuhan Yesus hanya mengalami kematian satu kali, yaitu jasmani. Tetapi orang yang mati di luar Kristus, dia akan mati secara jasmani dan akan mengalami kematian secara rohani dan seterusnya. Kita lihat, oleh sebab itulah hanya Tuhan Yesus ada keselamatan. Di luar dia tidak ada lagi. Hanya Yesuslah kehidupan itu. Dialah kebangkitan itu, dialah hidup itu. Sehingga yang percaya kepadanya akan hidup walaupun sudah mati secara rohani. Dan juga akan ada kebangkitan bagi orang yang percaya kepada dia. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu. 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5. Iya. Bukan Yohanes 5, tapi 1 Yohanes 5. Oh iya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang
siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Amin. Itu ayat yang 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Amin. Ya. Jadi kapan supaya kita bisa memiliki kehidupan yang kekal? Sekarang. Kapan kita terima? Sekarang, bukan nanti. Kita sudah mendapatkan hidup yang kekal ini. Dan sekarang kita sedang berjalan menuju kekekalan. Sekarang kita sedang menjalani kehidupan yang kekal yang sudah Tuhan berikan pada kita. Dengan kehidupan yang baru yang kita terima. Jadi barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Yesus atau anak itu Yesus, tidak memiliki hidup. Jelas. Jadi keselamatan di dalam Tuhan Yesus itu pasti, bukan mudah-mudahan. Bukan insya Allah atau nanti, lihat aja nanti. Gimana nanti? Nggak bisa nanti. Udah mati nggak bisa balik lagi. Udah nggak ada pengampunan setelah kematian. Kemudian yang ketiga, kematian yang kekal. Nah, ini hanya untuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus sampai dia mati. Kematian kekal, eternal death, ini adalah seseorang yang mati secara jasmani dan juga mati secara rohani. Sampai ia menghembuskan nafasnya yang terakhir, belum sempat bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan sampai mati dia menolak Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Akhirnya dia mati secara jasmani, dia mati juga secara rohani. Dan apa yang terjadi setelah kematian di sana, kita baca tadi di dalam Lukas pasal 16 ayat 1931, itu di dunia orang mati. Yesus memberi perumpamaan dunia orang mati. Itu masa penantian. Disitulah mereka. Itu juga sudah ada api. Disiksa dengan api. Di sini sekali lagi tidak ada kesempatan untuk selamat. Bagi jiwa dan roh. Ini adalah perpisahan selama-lamanya. Ada lagu. Terlambat sudah kau datang padaku. Ya, ada lagu itu zaman-zaman dulu. Tuhan Yesus mau datang sama Tuhan, teriak-teriak. Sudah terlambat. Ketika Tuhan Yesus datang, semua lidah akan mengaku dia Tuhan, semua lutut akan bertelut dan menyembah dia. Dan bagi mereka yang menolak dia sampai kedatangannya, semuanya akan menyesal. Mereka akan meratap. Nah, saudara, kita melihat di sini bahwa inilah kematian yang kekal. Karena tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Tidak ada lagi pengampunan apapun. Ada beberapa pendapat mengatakan, di sorga itu nanti disucikan. Setelah ribuan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, langsung mental ke sorga. Oh enggak, saudara. Neraka itu tempat penghukuman kekal. Satu kali sudah masuk ke dalam neraka, enggak bakalan lagi keluar dari sana. Neraka bukan untuk penyucian dosa. Yang menyucikan dosa itu darah Yesus. Darah Yesus. Bukan neraka untuk menyucikan dosa. Ada orang, bahkan beberapa pendapat agama yang mengatakan, oh enggak apa-apa Bu, kami 1000 tahun, 1000 tahun, jangan 1000 tahun. Saudara taruh aja tangan saudara di api berapa menit. Jangankan menit, sedetik aja kita udah kesakitan. Apalagi ribuan tahun. Bisa. Dan kemudian itu disucikan? No. Satu kali sudah masuk neraka, tinggal di situ selama-lamanya. Situ adalah tempat hukuman, bukan penyucian. Kalau kita mau disucikan dari dosa, percaya Yesus yang sudah mati dan darahnya tercurah untuk kita. Hanya darah Yesus yang sanggup menyucikan kita. Nah, bagaimana mereka yang sudah percaya, saudara?
mereka sewaktu masih hidup, mereka sudah berpindah dari kerajaan kegelapan kepada terang, kerajaan terang anaknya. Itu bukan tempat kita lagi. Nah, kita katakan tidak, kita tidak turut dihukum lagi. Karena Kristus sudah terhukum untuk kita. Kolose 1 ayat 12 sampai 14, silakan. Kolose 1 ayat 12 sampai 14. Kolose 1 ayat 12 sampai 14. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebus kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Dia telah apa? Melepaskan kita dari kuasa kegelapan, memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Status kita sebagai anak kerajaan. Amin. Kita bukan lagi kerajaan kegelapan, itu neraka yang dikuasai oleh iblis. Dan yang terakhir, kematian terakhir. Nah, kematian kekal ini masih penantian, saudara. Tapi sudah kekal, enggak akan ada lagi pertobatan, sudah kekal. Mati kekal. Ingat tadi kata mati itu terpisah selama-lamanya. Dan ini masih penantian. Dan apa yang terjadi setelah kedatangan Tuhan Yesus? Dan kemudian setelah zaman 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun, kemudian kita melihat Wahyu pasal 20 mulai dari ayat yang ke-11 sampai ayat 15. Wahyu pasal 20 ayat yang 11 sampai 15. Hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut yang menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ya. Amin. Jadi saudara, nanti bumi yang kita injak ini sudah tidak ada lagi. Bahkan satu partikel, sedikit pun dari debu sudah tidak ada. Semua hangus, sudah tidak ada. Lenyap. Di dalam ayat yang ke-11, lenyap. Dan Tuhan Yesus duduk di atas tahta putih. Dan semua orang kecil, besar, tua, muda, orang-orang mati dihakimi. Nah, tadi saya katakan orang-orang yang mati di luar Kristus yang dibangkitkan terakhir. Kita tidak ada di sini. Kita tidak akan menghadapi tahta putih ini. Ini khusus untuk orang-orang yang di luar Kristus. Mereka akan menghadap tahta putih, mereka akan dihakimi. Laut, kita lihat di dalamnya maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Kematian yang kedua di sini disebutkan. Karena yang pertama, ya mati kekal di situ. Kemudian ini adalah kematian
kematian untuk selama-lamanya. Jadi kita lebih baik kita lihat di sini ya saudara, selama masih hidup di dunia ini. Supaya kita tidak mengalami kematian 2 kali. Terima Yesus. Kita hanya mati 1 kali saja. Kematian jasmani, tidak akan mengalami kematian kekal dan kematian akhir. Dan coba kita baca ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Amin. Baik. Namanya yang tidak tercatat di dalam kitab kehidupan dilempar ke lautan api. Tapi bagi mereka yang ada namanya dalam buku kehidupan, kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di Yerusalem baru. Apa itu kitab kehidupan? Kitab kehidupan dikenal sebagai kitab kehidupan anak domba, yang mencatat nama-nama orang yang telah ditebus. Ada lagu, bila namaku dipanggilku ada, ya Ana, ada Ana, ya Tuhan saya, ya Suryani, saya. Wah, nama kita dipanggil nanti. Nama kita tercatat di dalam buku kehidupan anak domba. Coba Filipi pasal 4 ayat 3. Filipi 4 ayat 3. Filipi pasal 4 ayat yang ketiga, bahkan kuminta kepadamu juga, Sun Sugos, temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemes dan kawan-kawanku sekerja yang lainnya, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Ya. Amin. Amin. Kemudian coba baca Lukas 10 ayat 20. Lukas 10 ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Amin. Amin. Jadi saudara, tercatat dalam buku kehidupan, kitab kehidupan anak domba, itu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Dia, yang sudah dilahirkan kembali dan hidup di dalam Dia. Nama-namanya tercatat dalam buku itu. Dan di sini Yesus, ini perkataan Tuhan Yesus katakan, berbahagialah kamu karena namamu terdaftar. Kapan kita mendaftarkan diri kita di sorga? Ketika kita mengambil keputusan untuk terima Yesus dengan sungguh dan kita dilahirkan kembali. Itu dahsyat banget, saudara. Wahyu 13 ayat 8. Wahyu 13 ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Amin. Ya. Jadi kita lihat di sini bahwa kita baca ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Amin. Ini zaman antikristus ya, saudara. Zaman antikristus, dan kemudian itu antikristus diberi kuasa. Dan kita melihat di sini, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, di sini dikatakan bahwa nama kita tercatat di dalam buku kehidupan, ya. Dan kemudian bagi mereka yang menyembah siapa? Menyembah
Antikristus itu binatang itu. Ayat-ayat sebelumnya saudara baca itu, yaitu ayat-ayat sebelumnya ya. Nah, tetapi kita yang ada namanya di dalam buku kehidupan, kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, terakhir itu ayat kita baca ada berapa dua ayat lagi sebelum kita mengakhiri. Wahyu 21 ayat 27. Wahyu 21. Wahyu pasal 21 ayat yang ke 27. 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Amin. 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 Ya, Amin. Wahyu 3 ayat 5. Wahyu pasal 3 ayat 5. Wahyu pasal 3 ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Amin. Amin. Itu adalah mereka yang tidak mencemarkan pakaiannya, ayat yang keempat. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Ya. Dan kemudian kita baca di dalam ayat yang terakhir, Yohanes 10 ayat 30. Keselamatan yang kita terima di dalam Yesus itu adalah pasti, bukan mudah-mudahan, bukan insya Allah, bukan lihat nanti. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-20. 30. Ayat yang ke-30. 30. Aku dan Bapa adalah satu. Amin. Ya, amin. Amin. Ya, kita lihat ayat yang ke-29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Amin. Amin. Tidak seorang pun dapat merebut tangan Bapa. Sebab itu saudara, ini kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan, jadi masih ada keempat yang terakhir ya. Keempat yang terakhir, jadi keselamatan hanya dalam Tuhan Yesus. Kita mau mengucap syukur untuk firman Tuhan. Jadi puji nama Tuhan, hanya di dalam Tuhan Yesus ada kehidupan yang kekal, ada keselamatan. Dan di luar Dia tidak ada. Firman Tuhan hari ini tegas. Kalau kita mau bebas dari hukuman dan mendapatkan kehidupan yang kekal, tidak ada jalan lain selain percaya, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita berdoa. Bapa yang kekasih, terima kasih buat firman-Mu. Kami sudah belajar Tuhan, kami bersyukur karena Engkaulah kehidupan kami. Kami bersyukur Engkaulah satu-satunya Juru Selamat. Dan hanya oleh-Mu dan oleh darah-Mu kami dapat pengampunan dosa dan penebusan. Sebab itu kami bersyukur, biarlah semua orang yang mendengar pada saat ini dimanapun saja mereka berada, bahkan untuk di hari-hari ke depan ketika orang membuka YouTube ini, Roh Kudus bekerjalah, jamah hati mereka, buka pikiran hati mereka, pikiran rohani mereka, sehingga mereka dapat mengerti dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan diselamatkan. Pakai channel Shema Adonai untuk memberitakan kabar baik bagi seluruh dunia, sehingga dunia boleh diselamatkan karena kebenaran firman Tuhan yang mereka dengar. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih sekali lagi Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih karena kami mendapatkan kehidupan yang kekal
jaminan keselamatan dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah menyelamatkan kami. Biarlah sebagai orang yang percaya yang sudah diselamatkan, kami tetap bertekun dalam Tuhan dan mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar. Terima kasih buat teman-teman yang ada di Shema Adonai. Pelayan-pelayan Tuhan, Kau berkati Tuhan, urapi mereka. Sehingga lewat channel ini banyak orang diselamatkan. Akan teman-teman yang relay dengan channel ini. Terima kasih. Biarlah anugerah, damai sejahtera, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan penghiburan yang daripada Roh Kudus senantiasa menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin.